disampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai bayar 50 juta. Itu Dari kepala desanya ada informasi nggak? Bisa dikonfirmasi nggak yang meminta 50 juta itu dari pihak keluarga korban? Iya. Atau dari aparat penyelidik ketika itu? Dari pihak pelapor bisa atur damai, namun dengan catatan saya dimintai uang sebesar 50 juta. Berikutnya, Pak Kapolsek meminta uang 2 juta untuk biaya penangguhan penahanan. Di sini Kapolsek meminta 2 juta untuk penangguhan penahanan pada tanggal 8 Agustus 2024. Dari pihak perlindungan anak menelpon, katanya mendatangi kantor kejaksaan meminta uang 15 juta. Saya kali pemerasan. Karena kalau keadilan ditegak secara keadilan sesuai bukti fakta yang ada. Perhatikan ya, dalam lebam dan ada beberapa titik-titik saja. Tapi kalau cuma satu kali pukulan, dan sapu itu sapu itu kan bulat. Kalau sapu itu biasanya kan bulat. Kalau dia dilakukan pemukulan satu kali, itulah mundulannya sangat kuat sekali. Bukan pukulan sekedar mukul itu. Coba pengamatan luka ini, pertama bahwa luka ini ada yang seperti melepuh, ada yang tergores, misalnya ada benda tajam atau benda apalah yang bisa menggores itu. Kemudian di situ ada beberapa luka yang tidak beraturan gitu, ada titik-titik luka kan? Ya, di bagian lain. Iya, di bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Toto Review bersama Heri Heran di sini. Oke guys, nah, kali ini kita akan coba mereview atau mereaction sebuah video pernyataan yang dimana pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum daripada Ibu Supriani tentang uang 50 juta yang diminta untuk berdamai agar Ibu Supriani tidak ditahan dan kasus ini selesai. Apakah benar itu dilakukan oleh pihak pelapor atau daripada ayah si korban, keluarga korban? Nah, untuk itu kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari berita-berita yang belum benar atau belum tentu benar kebenarannya. Tapi di sini karena kuasa hukumnya yang langsung menyatakan bahwa bahwa hal itu ada dan ada buktinya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa uang yang diminta oleh pelapor itu memang betul ada. Dan jadi untuk itu kita akan coba langsung mereaksi video tersebut. Cek itu. Informasi ini disampaikan oleh kepala desa, ya, oleh kepala desa bahwa ada permintaan uang sebesar 50 juta yang disampaikan oleh penyidiknya. Nah, penyidiknya menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai bayar 50 juta. Itu yang disampaikan kepala desa dan itulah yang disampaikan ke Ibu Supriani. Dari kepala desanya ada informasi nggak? Bisa dikonfirmasi nggak yang meminta 50 juta itu dari pihak keluarga korban? Iya. Atau dari aparat penyelidik ketika itu? Atau dari pihak mana yang minta 50 juta? Informasinya dari penyidik. Jadi Pak Desa menyatakan bahwa dia mendengarkan informasi dari penyidik, menyatakan bahwa ada permintaan ya. Ada permintaan dari orang tua korban bahwa kalau perkara ini mau selesai bayar 50 juta dan tidak boleh kurang. Oke guys, kita coba aku bacain biar jelas di sini. Ini adalah tulisan tangan dari Ibu Supriani. Pada tanggal 18 bulan 7 2024, Ibu Siti Nur Aisyah juga dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan juga mengenai keberadaan saya dan Ibu Guru Lilis pada waktu hari Rabu tanggal 24 April 2024 itu ada di mana. Oke. Dan pada Sabtu tanggal 27 bulan 7 2024, Bapak Kepala Desa bersama anggota polisi menggelar rapat di Polsek. Rapat terbatas tentang atas aturan damai antara kedua belah pihak. Nah, di sini guys, ada yang di garis stabilo warna kuning. Dari pihak pelapor bisa atur damai, namun dengan catatan saya dimintai uang sebesar 50 juta. Nah, itu. Dan harus
ada dan harus ada untuk mengundurkan diri dari tugas tempat saya mengajar. Nah, itu berikutnya. Nah, di lembar berikutnya, Pak Kapolsek meminta uang 2 juta untuk biaya penangguhan penahanan. Di sini Kapolsek meminta 2 juta untuk penangguhan penahanan pada tanggal 8 Agustus 2024. Dari pihak perlindungan anak menelpon, katanya mendatangi kantor kejaksaan meminta uang 15 juta. Ini kantor kejaksaan meminta uang 15 juta. Seterusnya, untuk biaya penahanan supaya aman tidak ditahan. Tapi saya tidak memberinya karena saya tidak kasih. Jadi kata Ibu Supriani, dia tidak memberinya dan tidak dikasih karena saya tidak punya uang sebanyak itu. Dan menurut Ibu Supriani bahwa dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Jadi guys, di sini jelas sekali bahwa dalam kasus Ibu Supriani ini banyak sekali pemerasan. Saya anggap itu pemerasan. Karena kalau keadilan ditegak secara keadilan sesuai bukti fakta yang ada, bukan dengan uang. Kalau dengan uang berarti selama ini keadilan bisa dijual belikan atau memang benar adanya mafia keadilan. Maka di sini dilihat gimana untuk Kapolsek saja minta uang 2 juta rupiah. Terus dari kejaksaan meminta uang 15 juta rupiah. Bayangkan uang dari mana, sementara Ibu Supriani ini seorang guru honorer yang gajinya hanya 300.000 per bulan. Kan ini tidak masuk di akal. Seharusnya orang-orang yang dianggap sebagai penegak hukum, mungkin di sinilah letaknya Anda yang bekerja di bagian hukum sebagai penegak hukum, ya harus berusaha seadil-adilnya. Gimana cara seadil-adilnya? Carilah fakta bukti yang sebenar-benarnya, yang dimana ketika ada suatu perbuatan yang memang memberatkan pelaku, jadi hukum sesuai undang-undang. Dan jika di situ tidak ada sebuah pelanggaran, ya carilah keadilan yang sebenar-benarnya tanpa harus mengeluarkan uang sebagai bentuk pemerasan atau menakut-nakuti. Di sini kan secara tidak langsung dari intimidasi. Hitung saja, pertama 50 juta dari pelapor, tambah lagi 15 juta dari Kejaksaan Agung, tambah lagi 2 juta. Sudah berapa itu? 67 juta. Uang dari mana? Pikirkan itu di sebagai orang guru honorer. Kalau memang dia terbukti bersalah, ya dihukum saja sesuai dengan perbuatannya. Kalau memang bukti itu bisa memberatkan Ibu Supriani, ya dihukum. Tidak akan ada yang membelanya kalau memang itu betul dilakukan oleh Ibu Supriani. Karena apa? Karena tindakan itu memang tidak dibenarkan, kekerasan dalam sekolah apalagi terjadi terhadap anak didiknya. Kita pun tidak mungkin membelanya. Ya, yang melakukan pelanggaran ya memang seharusnya dihukum, harus diadili. Tapi bukan berarti harus ada pemerasan juga. Berlakukanlah penegakan hukum secara adil dan tegakkan seadil-adilnya. Tidak perlu memandang orang lemah sudahlah miskin, sudah tidak ada apa-apa, ditindas, diperas. Menjadi apa negara ini? Ingat, kalian itu belum selesai, guys. Bahwa penegak hukum di sini sudah disebutkan bahwa akan ada bukti 50 juta permintaan damai dari pelapor, 2 juta dari Polsek, dan 15 juta dari Jaksa Agung. Hati-hati, udah dalam minggu ini udah berapa orang yang dicedok gara-gara mafia peradilan. Ingat itu, hati-hati. Gitu kan. Ya, setelah P21 berkas perkara kan harus dilimpah ke kejaksaan kan. Pada saat dilimpah di kejaksaan, kemudian Ibu Supriani ditahan sejak 16 Oktober itu. 16 Oktober, kemudian setelah beberapa ini mereka kemudian limpahkan ke pengadilan. Nah, setelah dilimpahkan ke pengadilan, kemudian kami menyurat ke pengadilan untuk meminta penangguhan. Nah, setelah surat kami masuk dengan alasan bahwa Ibu Supriani masih ada seorang anak kecil yang perlu diasuh dan juga masih mengajar, akhirnya tanggal 22 setelah viral juga sudah ribut, nah baru Ibu Supriani ditangguhkan. Nah,
Itu pun juga masih ada penyesatan informasi itu. Apa itu yang Mereka menyatakan informasi yang bahwa disesatkan? kejaksaan yang menangguhkan. Padahal adalah permintaan dari tim pengacara. Yang menangguhkan pengadilan, bukan kejaksaan. Dengan permohonan dari tim pengacara. Tim pengacara. Karena itu nggak ada lagi kewenangan kejaksaan untuk menangguhkan karena barang ini sudah dilimpah ke pengadilan. Gitu. Di dakwaan itu jelas bahwa katanya Ibu Supriyani memukul anak itu Pada pukul 10 ya. ya pada pukul 10 menggunakan gagang sapu ijuk, ya, gagang sapu ijuk sebanyak 1 kali. Ya. Di garis bawah sebanyak 1 kali. Ya. Nah, pertanyaannya, kita kan coba mau rekonstruksi ya. Nanti di persidangan mudah-mudahan juga kita coba rekonstruksi. Hasil visumnya hanya luka memar disertai lecet Iya. pada paha kanan dan kiri bagian belakang gitu ya. Iya, iya. Coba dibaca yang itu Bu Supriyani katanya memukul 1 kali kan. Ada itu di dakwaannya. Menjadi pertanyaan dan perlu kita rekonstruksi karena terus terang di waktu di penyidikan anggota kami udah meminta supaya dilakukan rekonstruksi bagaimana sih caranya Ibu Supriyani memukul ini, gitu. Dilakukan tidak? Tidak, karena penyidik menyatakan itu nggak ada petunjuk dari jaksa. Ya, nggak dilakukan kan. Nah mudah-mudahan di persidangan kami ingin, karena begini kami juga penasaran ini. Cara mukulnya gimana? Iya, cara bagaimana memukul karena begini, Ibu Supriyani menggunakan gagang sapu, katanya memukul langsung mengenai kedua paha kan. Tapi coba kita lihat impactnya atau dampaknya berdasarkan foto. Anda berikan ya. ke saya juga salinannya. Coba dilihat fotonya. Guys, ini lukanya, perhatikan ya guys. Dalam, lebam, dan ada beberapa titik-titik di sini. Jadi guys, kalau menurut aku kemungkinan kalau memang ini dipukul oleh sapu nggak mungkin. Tapi kalau benda lain ya mungkin saja. Tapi kalau cuma 1 kali pukulan dan sapu itu sapu itu kan bulat. Kalau sapu itu biasanya itu kan bulat. Kalau dia dilakukan pemukulan 1 kali, kalau menimbulkan luka seperti ini, itu pukulannya sangat kuat sekali. Bukan pukulan sekedar mukul itu. Ini tetap adalah pukulan yang sangat kuat. Karena ini di sini menyebabkan luka bahkan sampai bernanah. Dan kalau pukulan langsung, di situ kan di atas kita mungkin dia pakai celana, kan masih ada alas kain. Dan kemungkinan tidak seperti ini. Kalau pukulan sapu, kemungkinan itu bisa bengkak ya, biru ya. Tapi kalau untuk menimbulkan luka, kalau menurut saya nggak mungkin. Terkecuali paku tersebut itu ada benda-benda yang tajam, itu bisa menimbulkan luka. Benda tajam dipukul langsung ditarik gitu kalau memang ada pakunya. Dan di sini ada beberapa titik, 1, 2, 3 titik. Kalau cuma pukulan 1 kali, itu nggak tahu saya seperti apa bentuk sapu yang dilakukannya itu. Dan ini dilakukannya tidak mungkin mukul hanya sekedar mukul, tapi itu adalah pukulan yang kuat. Dan andai kata pemukulan yang kuat ini terjadi, kemungkinan si korban ini akan menangis kejer luar biasa. Dan semua orang yang di situ pasti tahu, bukan hanya yang ada di ruang kelas itu, tapi di ruang kelas lain pun mungkin orang bisa tahu. Tapi di sini hanya 1 orang saksi daripada temannya si korban yang mengetahui menurut kesaksian. Nah, gitu guys. Jadi kalau menurut aku, kalau pukulan hanya sekedar pukulan dari sapu ini, sekuat pukulan itu tidak akan menimbulkan luka berat ini. Tapi kalau memar mungkin iya, bengkak iya. Tapi kalau menimbulkan luka, rasanya belum yakin. Tapi nggak tahu lah. Ini hasil visum guys. Kita pengamatan secara langsung aja, ya mungkin karena saya juga bukan dokter ya, tapi kan kita pernah melihat namanya luka atau seperti apa. Coba pengamatan luka ini pertama bahwa luka ini ada yang seperti melepuh, ada yang tergores misalnya ada benda tajam atau benda apalah yang bisa menggores itu. Kemudian di situ ada beberapa luka yang tidak beraturan gitu, ada titik-titik luka kan? Ya, di bagian lain. Iya, di bagian lain titik-titik Di luka. area sekitar situ Iya, di ya. area sekitar situ. Kemudian di bagian paha dalam itu ada juga bekas-bekas luka. Nah, pertanyaannya, gimana bisa pukulan 1 kali yang menggunakan gagang sapu yang bentuknya bulat ya?
yang diameter lukanya sampai ke paha dalam, Iya, ya. Itu pertama logika yang mau Anda diameter bangun. anunya bisa sampai ke paha dalam. Ya, Karena gitu kalau kan. logikanya dia misalnya mengenai kedua paha, paha dalam kan terlindungi ini. Ya. Ya kan? Kecuali kalau misalnya di gagang sapu itu ada pakunya misalnya ya. Gitu. Jadi dia bisa mengenai arah-arah tertentu. Ini Pak Andre, kalau saya lihat dari gambar ya, kita nggak tahu, kita harus tanya ke dokter forensik ya. Hmm. Tapi sepertinya kalau dengan diameter seperti ini berarti bisa jadi tali ya, dalam bentuk tali. Kita hanya menduga-duga. Iya. Saya mau ikutin logika Anda tadi, kalau pakai kayu kan berarti selurusan kayu itu Iya. saja ya di bagian paha Iya. yang kena. Oke, lanjut Pak Andre. Jadi Nah itu guys kan, jadi secara kita kan orang-orang awam tidak mengerti ya kalau masalah itu. Dan kalau orang awam biasa kan hanya bisa menggunakan logika yang biasa mereka biasa mereka lakukan, ya seperti saya sendiri kan. Kalau menurut saya pribadi, dengan luka seperti itu dilakukan pemukulan oleh Ibu Supriyani menggunakan sapu. Kalau cuma pukul gini aja, itu efeknya tidak mungkin seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan kekuatan yang sangat kuat, dan di situ di ujung sapu itu, gagang sapu itu ada benda tajam seperti paku atau besi yang lainnya, mungkin bisa saja terjadi seperti itu gitu. Tapi kalau cuma pemukulan, satu kali pemukulan saja sesuai yang ada dakwaan di situ, kemungkinan besar itu bukan menggunakan sapu atau luka yang diakibatkan yang lain. Tidak tahu, itu cuma dugaan saya pribadi. Jadi benar saja ketika kasus ini viral, banyak diketahui semua orang, terjadilah sebuah permintaan mediasi dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan bermediasi dengan Ibu Supriyani. Cuman kan dari Ibu Supriyani dan pihak kuasa hukumnya tidak mau, ingin permasalahan ini diselesaikan di pengadilan, kan karena ingin membuktikan kebenarannya, apakah benar Ibu Supriyani melakukan perbuatan itu atau tidak. Nah, di situ ada benarnya, jadi tidak ada dugaan-dugaan. Jadi pasti di situ kan ada orang-orang yang punya ahli dalam bidang-bidang dalam kasus ini. Oke guys, buat kalian yang punya anak yang masih bersekolah di tingkat SD, SMP, SMA, tetap terus berikan pengawasan terhadap anaknya. Dan untuk bapak ibu tenaga pendidik untuk terus memberikan yang terbaik buat anak muridnya. Hindarilah cara-cara kekerasan yang tidak harus dilakukan di sekolah. Dan untuk kedua orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah, terus awasi anak-anaknya, dan untuk terus berikan support kepada tenaga-tenaga pendidik agar bisa memberikan pendidikan yang layak, yang baik terhadap anak didiknya, dan perlakukan anak ini seperti anak sendiri, dan jangan sekali-sekali melakukan kekerasan terhadap anak didiknya. Oke guys, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih buat kalian yang telah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.